Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian tidak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kisah yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, yang mana diceritakan bahwa pada suatu ketika sebuah rombongan anak sekolah berlayar menumpangi sebuah kapal. Hari itu mereka sangat riang gembira. Mereka bercanda dan bersenda gurau dengan sang pengemudi kapal. Lebih tepatnya, mereka menjadikan sang nahkoda itu sebagai bahan gurauan dan olok-olok. Apalagi sang nahkoda ternyata adalah seorang yang buta huruf dan tidak pernah menduduki bangku sekolah sama sekali. Salah seorang murid yang cerdas dan berani kemudian bertanya kepada sang nahkoda, "Wahai paman, ilmu apakah gerangan yang telah engkau pelajari?" "Tidak satu pun, anakku," jawab sang nahkoda. "Tidakkah engkau pernah mempelajari ilmu alam, wahai paman?" "Tidak, aku bahkan belum pernah mendengarkan ilmu seperti itu sebelumnya," jawab nahkoda lugu. Tiba-tiba seorang murid yang lain berkata, "Tetapi paman, pasti pernah mempelajari tentang ilmu aljabar, perbandingan dan geometri." "Wah, itu lebih aneh lagi, anakku. Kalian harus percaya bahwa baru kali ini aku mendengarkan nama-nama aneh dan mengejutkan itu," jawab sang nahkoda dengan penuh keheranan. Lalu murid yang ketiga turut pula berbicara, "Tetapi wahai paman, aku sangat yakin kalau paman pernah mempelajari ilmu geografi dan sejarah." "Apakah dua nama yang kau sebutkan baru saja itu adalah nama dua negara atau nama dua orang?" tanya sang nahkoda kebingungan. Mendengar jawaban itu, ketiga murid sekolah tadi tidak kuasa lagi menahan rasa geli dan tawa mereka. Dan mereka pun tertawa sekeras-kerasnya melihat keluguan sang nahkoda. Sambil tertawa, mereka bertanya, "Wahai paman, berapa gerangan usia Anda sekarang?" 40 tahun, anak-anakku," jawabnya. "Berarti paman telah menyanyiakan setengah usia Anda tanpa mempelajari ilmu apapun," ujar para murid tersebut. Dan sang pelaut itu pun hanya bisa terdiam menahan kekesalannya. Ia bersabar menunggu saatnya untuk membalas dendam. Waktu pun berputar hingga tiba-tiba laut bergerak sangat kencang dan mulai berombak. Tidak lama kemudian, ombak itu semakin meninggi, mengombang-ambingkan kapal itu. Lidah-lidah laut seperti siap untuk menelan siapapun yang ada di hadapannya. Anak-anak itu pun mulai merasa ketakutan di atas kapal itu. Ini adalah pengalaman pertama mereka berlayar di tengah lautan. Wajah mereka mulai memucat. Semakin lama mereka semakin tegang dan perahu itu semakin terancam untuk tenggelam. Kini tibalah giliran sang pelaut yang buta huruf itu. Ia tersenyum menyaksikan wajah-wajah pucat anak-anak yang mempermainkannya sejak tadi. Di tengah gejolak lautan itu, dengan tenang ia bertanya kepada mereka, "Ilmu apakah yang telah kalian pelajari di sekolah, wahai anak-anakku?" Anak-anak itu tidak tahu apa maksud sang pelaut, tapi mereka dengan lugu tetap saja menyebutkan daftar panjang ilmu yang pernah mereka pelajari di sekolah mereka.
Mereka belum dapat menangkap mengapa sang pelaut itu menanyakan pertanyaan itu kepada mereka. Setelah mereka menyebutkan semua ilmu yang pernah mereka pelajari, sang pelaut pun tertawa renyah. Lalu ia berkata, "Wahai anak-anakku, kalian telah mempelajari begitu banyak ilmu yang aku sendiri belum pernah mendengarkannya. Tapi apakah kalian telah mempelajari ilmu berenang? Apakah kalian mengetahui bahwa kalau perahu ini terbalik, bagaimana kalian berenang dan sampai dengan selamat ke tepi pantai?" Anak-anak itu tertegun. Mereka terkejut dengan pernyataan sang pelaut. "Demi Allah, wahai paman, itulah satu-satunya ilmu yang belum pernah kami pelajari dan kami perhatikan." Saat itulah sang pelaut itu tertawa sepuas-puasnya. "Hahaha, aku menyanyiakan setengah usiaku, maka kalian telah membuang seluruh hidup kalian di lautan ini karena kalian tidak bisa berenang. Semua ilmu yang kalian pelajari itu tidak dapat membantu kalian di tengah gelombang. Di tengah gelombang ini hanya satu ilmu yang dapat menyelamatkan kalian, yaitu ilmu berenang. Dan itu tidak kalian ketahui." Tinggallah anak-anak itu terdiam membisu dengan wajah pucat, nunggu perahu itu tenggelam. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah sehebat dan sepintar apapun kita, tidak sepantasnya kita menjadi sombong dan merasa paling hebat. Sebab di atas semuanya ada Allah yang Maha Mengetahui. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia hanyalah setitik dari ilmunya yang maha luas. Nah, itulah kisah orang yang sombong dengan ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan senantiasa memuliakan orang lain, menghargai orang lain tanpa melihat status orang tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.